Welcome to Weekend Dance Talk. Yeay. Edisi pertama, podcast pertama kita. Semoga kita beruntung. Kita mau ngobrol-ngobrol di Weekend Dance Talk. Ini kita akan ngobrol seputar dunia dance, apapun, bisa hip hop, bisa mungkin nanti nggak hip hop atau apapun nanti. Dan kita mau chit-chat ya, pasti ada bintang tamunya. Oke, please welcome the one and only Arthur, aka Rit Rock. Mantap. Bintang tamu pertama Karena percobaan. Jadi teman sendiri dulu. Ya, oke. Ini kita thank you dulu ya sudah datang ya. Ini pertama kali bikin podcast, terus kita mau ngobrol sedikit karena Arthur salah satu kita anggap apa ya, kayak dedengkot mungkin, dedengkot atau senior. Dan kebetulan rumahnya dekat. Jadi ya sudah Arthur saja. Siapa lagi? Oke, langsung ya, ngobrol santai aja. Oke. Aku pengen kita boleh dong share karena Arthur fokusnya di breaking atau boleh cerita kayak breaking itu gimana dari dulu awalnya apa, terus kayak kenal breaking dari mana, terus kok bisa breaking yang dipilih. Jadi mungkin pertama untuk teman-teman yang belum familiar dengan breaking itu mungkin breaking itu apa gitu. Breaking itu sebenarnya mungkin lebih populer dengan break dance. Break dance. Break dance cuman memang dulu memang banyak misleading bahwa jadi nyebutnya break dance. Cuman nama aslinya itu sebenarnya breaking. Jadi lahirnya di New York, di Bronx, era 70-an. Nama aslinya tarian ini memang sebenarnya breaking. Cuman begitu jadi tren segala macam, akhirnya media ngasih nama break dance karena mungkin break dance lebih gampang lebih gampang diterima sama orang ya. Kayak lebih break dance, ini dance gitu. Cuman kita secara community seluruh dunia ya, bukan Indonesia aja, maksudnya dari seluruh dunia pengennya balikin meluruskan bahwa ini kita harus menyebutnya dengan nama yang emang dulu awalnya seperti itu. Terus kita juga pengen sedikit meluruskan lah, intinya meluruskan bahwa jadi pengennya kita orang awam nanti taunya memang breaking bukan break dance gitu. Itu pertama. Terus kalau misalkan kedua tadi dulu awalnya breaking itu kalau aku tuh mulai berarti tahun 2004 itu pertama kali lihat. Pertama kali lihat di ini ya, maksudnya di Solo. Di Solo ya. Langsung. Ngeliat langsung itu 2004. Kalau sebelumnya pasti udah pernah lihat di TV gitu pasti udah ya gitu, maksudnya di video klip, terus di film-film Dono juga kan banyak tuh. Ada breaking kan. Itu kan tahun 80-an kan banyak kan film-film yang pakai kayak Gejolak Kaula Muda gitu-gitu. Cuman kalau waktu pertama kali lihat yang langsung di Solo tuh 2004. Jadi dulu aku sekolah tuh di SMA 4 di Manahan. Dan waktu itu emang lagi trennya, lagi breaking lagi besar. Bukan cuma breaking sih, hip hop secara keseluruhan. Jadi rap juga lagi besar waktu itu. Nah di Manahan itu ada beberapa kru yang emang latihannya di kawasan stadion situ lah ya. Terus setiap sore dulu tuh latihannya mereka di pinggir jalan aja, di pinggir jalan pakai karpet gitu-gitulah. Jadi belum memang kayak sekarang ada studio, ada tempat-tempat yang proper untuk latihan. Nah karena aku sekolah di SMA 4, setiap pulang kan lewat mana. Sore lah jam 4 gitu tuh selalu banyak yang rame-rame di situ tuh. Ini apa sih gitu, ternyata orang ada yang latihan dan itu rame yang nonton gitu. Jadi bibonya sedikit. Misalnya kayak yang latihan mungkin sekitar 15 gitu, tapi yang nonton tuh kayak banyak yang ngerumuni. Jadi kayak tontonan gitu. Padahal itu cuma latihan, bukan show ya. Bukan show. Dari situ terus ini apa sih? Terus ikut nonton. sempat berhenti. Cuman nggak yang nonton mengkhususkan diri datang nonton gitu, nggak. Cuman lewat apa sih berhenti. Cuman di atas motor aja ngelihatnya, ada break dance. Udah terus. Tapi kalau lama-lama jadi kemana-mana tuh ada. Jadi jalan ke Slamet Riyadi tuh ada, di balai kota ada. Kok
ternyata banyak ya gitu, ternyata banyak. Dan waktu itu kok terus jadi omongan di lingkungan sekolah kayak oh iya nih apa namanya, dulu yang paling top tuh dulu namanya Kapur Barus tuh kru pertama di Solo. Sejarah ini termasuk sejarah ya? Iya. Berarti sejarahnya Kru pertama di Solo itu namanya Kapur Barus, itu akhir 2002 atau awal 2003. Itu mereka. Nah, itu mereka itu yang aku tonton di belakang Manahan itu. Mereka memang umurnya sedikit di atasku sih. Jadi waktu aku SMA mereka kayaknya udah mulai awal kuliah gitu. Oh, sih. Oke. Nah, dari situ terus akhirnya penasaran. Terus akhirnya kebetulan juga waktu itu MTV juga banyak video klip yang ada b-boy-nya juga kayak Tupet pasti. Tupet tuh dari Malaysia kalau teman-teman yang sekarang mungkin nggak tahu. Itu ada grup rap dari Malaysia, mereka emang punya tim b-boy sendiri. Terus ada apa ya yang top tuh Limp Bizkit video klip Rollin tuh ada b-boynya, ada Mr. Wiggles gitu-gitu. Terus ada film You Got Served ya, aku nggak not ya. Jadi sebetulnya awalnya itu aja sih kalau perkenalan pertama yang langsung, karena setiap pulang sekolah ngeliat terus akhirnya nyoba sendiri. Dan akhirnya berlanjut. Itu ini belajar sendiri atau ikut mas aku ajarin mas? Kan kalau dulu kan gitu modelnya ada nih kan belum ada kelas kan, belum ada studio kayak sekarang. Mas aku ajari atau diem belajar? Dulu tuh gini, jadi waktu aku SMA itu kan nongkrongnya di apa namanya, S Reformasi. S Revo. Sekarang masih ada ya S Revo. Iya, masih. Tapi kalau sekarang kan di belakang. Dulu itu S Revo posisinya di samping Polres. Yang sekarang itu jadi toko-toko. Bukan Bubur Berkawan. Seberangnya yang jadi yang ada toko kecil ya, kios-kios. Iya, ada kios-kios. Nah, dulu tuh di situ S Revo. Nah, dulu kalau yang enggak tahu nanti di Google. Iya. Kalau S Revo mungkin pada tahu ya, sekarang masih ramai. Kan kita yang nonton enggak cuma Solo. Oh iya. Benar. Jadi teman-teman kalau yang di luar Solo nanti kalau ke Solo harus nyoba ke S Revo. Itu sentra b-boy zaman dulu. Nah, aku sebelum nge-break pun emang nongkrong di situ karena paling dekat sama sekolah. Nah, kebetulan beberapa teman-teman anak Kapur Barus itu nongkrongnya di situ juga. Gitu. Jadi sebelum aku kenal breakdance itu aku udah lihat orang-orang ini juga nongkrongnya ternyata di Revo. Gitu. Dan akhirnya kenalannya adalah di Revo dulu justru. Jadi kenalan, nah karena udah kenal jadi ya udah, jadi mau nongkrong bareng waktu mereka latihan datang nongkrong. Cuma gitu aja. Jadi prosesnya lebih apa ya, lebih enak lah. Berarti itu kayak ini ya, kayak nggak ada, karena nggak kayak langsung mas aku ajarin, tapi kayak natural. Jadi ada sih nongkrong terus ikut latihan. Ada sih, ada yang memang datang khusus kayak mas aku ajarin mas. Itu ada juga. Cuman waktu itu kebetulan aja memang karena udah apa ya, kayak udah ketemu di Revo dulu, jadi lebih gampang. Jadi ada yang sudah kenal duluan, aku udah sebelumnya udah kenal lumayan lama, jadi lumayan akrab. Jadi lebih gampang. Jadi ke situ nongkrong dulu. Nongkrong terus melihat dan akhirnya kalau udah kenal kan mau minta ajarin lebih langsung. Lebih aku ajarin dong gitu. Gitu. Cuman gitu aja, bukan yang kayak cucuk datang mas aku ajarin mas gitu. Enggak. Aku enggak. Prosesnya enggak seperti itu. Kan proses kayak sekarang kan nggak ada itu kayak mas ajari. Iya. Kan gitu. Kalau adanya kayak oke, ayo latihan bareng nih, atau ayo sini tak ajarin. Kan gitu. Tapi gini, dulu itu karena masih di jalan kan, terus dulu pakai karpet paling ukuran berapa ya, 2x2 mungkin kan itu. Karpet kotak-kotak. Warna putih hitam. Bawa boombox. Boombox pun nggak selalu karena nggak ada listrik. Kan pinggir jalan nggak ada listrik. Jadi kadang pun juga nggak pakai musik. Cuman gini, jadi kan yang bisa dipakai latihan tuh cuma di karpet itu. Jadi kan gantian. Gantian. Jadi pada waktu itu kayak dan itu banyak kejadian gini, misalkan ada anak-anak yang baru belajar terus datang misalkan 2 jam gitu ya. Selama 2 jam itu mereka nggak latihan sama sekali karena karpetnya ini sibuk dipakai yang udah jago-jagonya lah gitu. Cuman pada saat itu emang itu jadi kayak dulu ada istilahnya tuh, kalau aku ingetnya nggak tahu ya kalau di tim yang lain, cuman kalau di anak-anak Kapur Barus tuh
kayak bintang yang sekarang punya Johnny Blaze itu. Johnny Blaze, ya. Dulu mereka istilahnya gini, kalau misalkan istilahnya udah siap belum ke karpet gitu loh. Jadi kayak di karpet tuh sebetulnya memberanikan diri untuk latihan gitu tuh juga karena latihannya harus satu-satu kan. Iya. Kan nggak bisa nyoba di aspal. Kalau baru belajar kan nggak mungkin belajar misalkan belajar headstand terus tiba-tiba langsung disuruh di aspal, nggak bisa. Kalau misalkan di studio kan bisa karena tempatnya luas. Jadi yaudah aku latihan di sini, kamu latihan di situ. Kamu latihan biasanya kalau yang sekarang yang terjadi di studio itu adalah yang baru-baru belajar tuh latihan di pinggir gitu kan. Malu-malu. Tapi mereka masih bisa latihan. Oke. Di pinggir. Kalau zaman dulu nggak bisa. Kalau kalian nggak berani kayak nyoba di tengah, ya udah kalian akan nonton aja sepanjang latihan gitu. Berarti karpet itu kayak salah satu apa ya? Iya, mental ya. Buat, iya, kalau Wani ora kowe. Wani enggak gitu. Berani enggak kalau itu baru latihan. Baru latihan gitu. Keren. Ini aku jarang sih ya kayak denger ini karena enggak semuanya kayak karpet itu jadi media yang wah ini kita mental nih uji coba aku latihan. Iya. Jadi kayak seru. Bahkan bukan uji coba dalam artian aku udah latihan gerakan terus nyoba gerakan itu enggak. Jadi memang baru mau belajar pun harus menyiapkan mental. Kan misalkan mau belajar baby freeze gitu. Belajar kan berarti yang di karpet itu cuma satu orang yang belajar sama yang ngajarin lah. Tapi kan yang lain kan berarti kan nonton kan. Yang udah pada bisa, yang udah lebih jago-jago kan kan nonton. Jadi itu ada pressure tersendiri. Makanya dulu banyak kru yang dulu kalau aku mengistilahkan tuh jadi tim nongkrongnya gitu. Jadi misalkan satu tim nih latihan setiap sore. Tapi yang misalkan yang terlihat sama orang tuh kayak wah ada 20 orang gitu. Paling yang latihan enggak semua. Enggak gitu. semua latihan. Iya. Enggak semua latihan mungkin cuma di tengah nyoba. Iya. Kena mental. Iya. Setelah zaman sekarang kena mental. Iya. Jatuh, salah. Iya. Kena mental. Iya. Karena dilihat sama yang udah bisa. Iya. Kakak-kakaknya. Tapi itu yang bikin akrab juga, maksudnya dalam artian kalau anak-anak yang lebih baru terus udah berani dan segala macam, nah itu yang lain biasanya juga akan berarti ini anak oke nih secara mental, itu baru ayo gitu, biasanya gitu. Nggak tahu ya kalau yang lain ya, di tim yang lain yang terjadi seperti apa, cuman kayaknya sih hampir semuanya begitu sih prosesnya. Oke, ini proses yang keren sih menurutku, itu kayak cara jalanan yang mungkin sekarang orang-orang sekarang nggak dapat, generasi sekarang nggak dapat. Jarang banget kan karena nggak semua, kalau aku lihat sih menurutku kayak nggak semua tim yang mau hip hop dance mau breaking nggak semuanya latihan di jalan sekarang. Jadi mereka sudah punya tempat latihan masing-masing dan mungkin lebih nyaman daripada jalanan karena kan kita berangkatnya jadi channel nih. Jadi mungkin kayak apa ya, pressure mentalnya berbeda. Tapi menurutku habit itu masih kebawa setelah bukan di jalan lagi, itu juga masih kebawa sih, maksudnya dalam artian aku beberapa kali latihan sama teman-teman yang levelnya di atasku gitu. Di luar kota justru, kayak misalkan yang aku tuh di Jogja dulu ada tim namanya 0274. Itu dia dulu dia jagoannya Jogja Jawa Tengah tuh, dia salah satu jagoannya lah karena dia lebih duluan daripada Kabur Barus bahkan. Jadi lebih tua berarti ya. Iya, aku mulai itu mereka udah jagoan banget lah. Terus ada satu kesempatan, aku lupa acara apa, cuman aku ke Jogja sama anak Kabur Barus juga kalau nggak salah. Terus mereka latihan di UGM. Tapi udah di selasar gitu loh, udah bukan pakai karpet. Jadi udah floor yang luas gitu. Cuman tetap gitu, tetap ada satu spot nih yang latihannya di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian berani, kalau ini latihan di sini gitu, tetap ada itunya. Kalau nggak berani, tetap di pinggir nongkrong. Kalau nggak berani, tetap nongkrong. Jadinya nonton gitu. Jadi itu masih mentality lah ya. Latihan sistem latihan gitu masih sih menurutku. Sampai sekarang pun mungkin juga masih ada begitu-begitunya. Cuman nggak kayak dulu ya. Maksudnya sekarang mungkin yang biasanya yang lebih lama, yang udah lebih duluan tuh lebih kayak lebih ayo gitu ya. Tak ajari apa gitu. Kalau dulu enggak gitu. Kalau dulu ya ayo, kalau misalnya
kalau kalian mau latihan ya ayo, cuman aku nggak akan yang Nggak akan tiba-tiba ngajarin gitu Oh. ya, lebih gitu sih. Effort ya, berarti effortnya harus lebih dari yang mau latihan. Dari yang mau latihan, iya dulu lebih sih memang. Cukup panjang. Iya. Ya karena breaking kan berangkatnya dari jalanan, berarti kan culture-nya itu loh guys. Caranya latihan mereka Iya, dulu kayak gitu. Karena belum ada studio, belum ada tempat yang lebih nyaman untuk latihan kayak gitu. Berarti itu dari 2004 Itu 2004 berarti udah berapa tahun tuh? berarti tahun ini berapa tahun 2004 itu aku pertama kali tahu. Terus ininya mulai aku akan Mulai latihan. itu akhir 2004 lah, Desember. Desember. Oke, berarti Desember 2004, tapi terus mulai bener-bener yang jadi justru gini. Dulu aku di Kapur Barus tuh berkenalan sama, cuman begitu latihan yang emang latihan buat nge-push itu waktu udah bikin tim sendiri, jadi 2005 Januari. ada karbon itu baru. Terus akhirnya kita bikin namanya Carbon Crew. Yes. Itu dulu anak-anak beberapa gabungan sih, beberapa sekolah, ada SMA 4, SMA 5 sama SMA 8. Itu kenalnya ada yang temen main di rumah. Jadi aku punya temen main di rumah, dia sekolahnya SMA 5, terus dia cerita di temanku juga ada nih yang nge-break di sekolah. Akhirnya dikenalin, terus ternyata yang anak SMA 5 ini punya temen SMA 8, ternyata ini juga kenal sama si ini. Jadi gitu, akhirnya udah kita ngumpul aja, kita ngumpul bikin tim sendiri. Karena waktu itu trennya di SMA itu bikin tim di sekolah. Gitu. Jadi ada tim B-boy tapi di tim sekolah, B-boy sekolah. di masing-masing sekolah. Tapi itu bukan ini ya, bukan kayak ekskul resmi gitu, enggak, cuman maksudnya anak-anak satu sekolah terus yuk kita bikin tim nih gitu, bukan yang resmi dari sekolah. Sekolah bikin enggak. Kalau sekarang kan mungkin tim dance kan udah resmi dari sekolahnya ya. Dibentukin sekolah. Kalau itu enggak. Jadi memang tapi mereka per sekolah, karena mungkin dulu ya mungkin latihannya gampang, pulang sekolah latihan gitu. Cuman waktu itu entah kenapa, mungkin karena ya tongkrongannya nyambung gitu, terus ya udahlah kita bikin bareng aja lah gitu. Terus apa ini maksudnya kayak mungkin kayak motivasinya kayak wah aku mau latihan sama timku. Jadi kayak misalnya kayak awalnya aku pengen apa, atau ya wes kita latihan aja, karena kan itu relate juga dengan kalau orang mau ngedance awal, motivasiku apa nih, aku mau ya wes aku cuma mau main sama teman-temanku karena teman main terus ngedance bareng, atau apa kan kalau dulu gini, kalau misalkan motivasi pertama nge-break itu karena memang dulu lagi tren ya, terus kayak lagi keren lah, lagi it banget, terus kayak dulu B-boy itu kayak apa ya, kayak setara sama anak basket gitu loh. Jadi yang ini berarti hits banget ya. Hits lah. Iya, kalau mungkin sekarang bilang hits ya. Kalau sekarang tuh equivalennya apa ya? Anak basket. Enggak, mungkin kalau sekarang kan banyak. Maksudnya jalurnya banyak. Maksudnya informasi juga gampang. Jadi mau jadi apa tuh. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan tergantung trennya lagi apa, itu yang kita makan gitu. Nah, waktu itu lagi breaking tuh, dan lagi apalagi dulu anak SMA kan. Jadi di antar anak SMA tuh lagi jadi obrolan lah. Iya, dulu sampai gini loh. Dulu sampai malam minggu ada fasenya. Malam minggu itu kita nyari Kapur Barus tuh main di mana? Wih, Kita nyari. keren ya. Iya, jadi dulu B-boy itu jadi emang mereka, kita datang itu buat nonton B-boynya gitu, bukan nonton. Kan biasanya kalau misalkan ada acara, misalkan acara rokok atau apa, atau provider itu biasanya ada band, ada gitu-gitu kan. Kita nggak nonton bandnya, kita pengen nonton B-boynya aja. B-boynya perform. Iya, gitu. Dulu sampai segitunya ya. Dulu kalau motivasiku pribadi awalnya itu. Dan menurutku juga semua yang waktu itu nyoba nge-break motivasinya sama sih menurutku ya. Karena lagi tren dan segala macam. Terus kalau kenapa bikin tim itu, jadi dulu sebetulnya aku bisa dulu latihan sama Kapur Barus. Dan itu lebih enak sebenarnya, karena Kapur Barus itu namanya lagi udah lagi tinggi ini ya. Udah selebriti lokal lah. Selebriti lokal lah kalau anak-anak Kapur Barus pada zaman itu udah selebriti lokal. Mas Kapur Barus ini. Mas Kapur Barus itu udah selebriti lokal. Cuman waktu itu nggak tahu ya, mungkin aku karena merasa satu
aku bukan nggak seumuran, tapi maksudnya kalau aku yang sama anak-anak Karbon ini kan memang benar-benar satu angkatan. Satu angkatan ya, maksudnya mungkin 1 tahun di bawah, 1 tahun di atas gitu. Cuman maksudnya kita masih anak-anak SMA semua. Terus kita emang basicnya sering nongkrong bareng. Beberapa bahkan temanku dari kecil, dari SMP. Jadi kayak udah nongkrongnya udah enak gitu. Jadi terus waktu itu akhirnya memutuskan bikin. Nggak tahu ya, dulu aku soalnya ada beberapa anak-anak Karbon tuh juga sebenarnya udah ikut tim yang udah duluan. Terus mereka cabut bikin tim sendiri gitu. Akhirnya bikin itu kita bikin sendiri aja gitu. Sama nggak tahu ya, dulu kayak pengen, dan mungkin gini, pengen bikin sesuatu dari nol yang benar-benar punya kita gitu loh. Kalau aku ada gitunya juga. Bukannya sebenarnya ada kepikiran pengen udah ikut Kapur Baru saja lah, udah top, udah keren. Udah jadilah ibaratnya. Cuman kan nggak tahu ya. Itu mungkin faktor X aja sih. Faktor X. Jadi karena sering nongkrong sama anak-anak. Jadi udahlah. Soalnya kesehariannya nongkrongnya sama anak Karbon ini gitu. Berarti dari 2005 ya. sampai 2021. Berarti berapa tahun tuh? 16 tahun. 16 tahun. Wow. 16 tahun itu umurku waktu mulai. 16 tahun yang lalu. Berarti sekarang umurnya enggak deh, justru. Enggak. Berarti no. Mantu cukup 2000. Iya, 16 17 lah. Iya, kelasnya ya 16 17. Iya, sekitar segituan lah. Itu waktu aku mulai pertama kali. Ada Karbon 2005 sampai sekarang 2021. Ya. Berarti kan sudah melalui panjang sih, menurutku panjang banget kalau kita taruh kata kita di Solo itu 16 tahun itu lama banget. Ya. Tim di Solo 16 tahun tuh kayak lama banget. Karena banyak yang kebentuk bubar, bubar, nggak jalan sampai lama. Ya. Terus dengan kesibukan masing-masing kayak gitu. Ya. Terus kan berarti kan sudah melihat Solo itu kayak dulu gimana, sekarang udah kayak gimana. Nah, menurutmu apa yang signifikan perbedaannya? Oke. Kalau ini breaking atau secara general? General dulu terus ke breaking. Kalau secara general gini. Kalau misalkan secara general berarti maksudnya kayak ini ya. Apa sih kita nyebutnya apa sih? Modern dance. Apa ya? Dulu kan nyebutnya modern dance. Dulu nyebutnya modern dance karena kita juga nggak tahu termnya apa, jadi modern dance. Kondisinya menurutku hampir sama. Kayak misalkan kita let's say ngomongin SMA. Dari zaman dulu udah ada per SMA tuh udah ada timnya. Cuman menurutku treatmentnya sekarang jauh lebih bagus karena sekolah udah lebih concern. Gitu-gitu. Terus cara latihannya pun udah lebih proper lah. Iya, jadi kayak secara teknik, terus secara yang ngajarin gitu-gitu. Jadi menurutku secara kualitas pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus secara general ya, semua itu pasti lebih bagus. Terus kalau misalnya ngomongin breaking, secara kuantitas memang naik turun karena ya tren itu tadi. Tapi menurutku memang paling puncaknya secara kuantitas ya itu yang dulu awal, jadi 2002 sampai 2006. Tapi peaknya tuh di 2004 sampai 2006 lah. Itu kru banyak banget di Solo tuh bisa ada kayak belasan kru. B-boy kru ya. Wow. Satu kru tuh bisa let's say 10 misalkan. Banyak banget. Karena ya lagi tren, terus kita gampang ngelihatnya karena mereka latihannya di pinggir jalan gitu. Kalau mau ngitungin B-boy crew dulu, aku pernah iseng sama anak-anak Karbon tuh, yuk kita ngitung berapa sih gitu. Jadi kita malam minggu tuh muter aja dari, kita kan nongkrongnya kan di timur, jadi di daerah kampus kan, di Palur gitu-gitu di daerah. Kita latihannya juga dekat kampus UNS di dekat Kebun Binatang Juruk. Ya udah kita muter ke Jebres ini terus sampai mana UMS, terus balik lewat Makam Haji sini, terus sampai sama Triadi sampai sana sampai Solo Baru.
Cuman buat ada berapa sih gitu. Itu belasan. Wah. Itu yang di jalan ya. Yang jalan kelihatan. Soalnya banyak juga zaman dulu yang latihannya di dalam gang, di kampung-kampung gitu tuh. Iya. Jadi bener-bener yang hype itu. Jadi kayak karena aku juga ngalamin Karbon awal-awal itu pertama sempat latihannya di dalam perumahan. Maksudnya waktu itu aku kan tinggal di Palur di Perumnas. Ya udah latihannya di situ depan rumah salah satu teman. Jadi kayak cuman keluar jalan dikit latihan. Cuman ya waktu itu karena kita belum ngerti juga, terus belum pede buat latihan di pinggir jalan karena baru banget. Tapi akhirnya ya begitu udah agak lumayan ngerasa lumayan bisa nih, ya kita keluar karena buat biar ditonton ya, biar ditonton, biar dilihat sama orang kan. Itu kalau cuman secara kualitas sekarang pasti jauh lebih bagus ya. Anak-anak yang sekarang tuh ibaratnya kalau dulu kita harus latihan yang harus misalkan misalkan gini, latihan kita dulu tuh latihan untuk dapetin satu move tuh misalkan 3 bulan gitu. Anak-anak sekarang tuh bisa 2 minggu gitu. Karena udah lebih gampang ya. Gampang aksesnya ya. Ada yang ngajarin. Terus ada YouTube gitu-gitu kan. Itu juga menurutku jadi cepat banget. Jadi level up itu cepet. Kalau dulu kadang ada yang ngajarin juga, cuman yang ngajarin pun juga ternyata ngajarinnya juga ternyata dulu salah ya, gitu. Itu banyak yang begitu. Banyak yang begitu ya. Jadi dulu ingat diajarin yang udah senior gini. Waktu mereka ajarin aku juga nggak bisa mungkin, tapi aku ngerasanya ya mungkin emang aku belum bisa gitu. Tapi begitu setelah jalan terus ketemu teman-teman di luar kota yang level lebih di atas terus ngajarin, ternyata dulu yang diajarin sama yang di Solo tuh ternyata salah ya gitu. Itu yang bikin yang jadi lama kan, gitu. Sedangkan juga kalau mau nyari tutorial di internet dulu belum ada kan. Akses internet juga dulu masih susah. Sekarang kalau YouTube tinggal buka sekarang. Di handphone tinggal buka, iya. Jadi jangan langsung percaya kalau diajarin. Iya. Bener. Harus membandingkan dulu sama orang luar terus kayak ternyata salah guys. Belajar lagi guys kayak gitu. Iya. Dan sekarang anak-anak lebih pintar. Sekarang lebih jago, lebih pintar, lebih cepat. Lebih jago. Lebih cepat jago juga. Maksudnya kalau jago atau enggak tuh sebenarnya tinggal latihannya ya. Cuman prosesnya jadi lebih cepat, jauh lebih cepat. Terus ya mungkin karena juga sama satu hal yang signifikan sih, dulu nggak ada studio. Dulu nggak ada studio yang khusus memang kayak misalkan kita ngomongin apa street dance dalam tanda kutip gitu. Dulu tuh nggak ada. Gitu. Dulu nggak ada. Kalau misalnya kita mau studio ya sewa kayak apa namanya? Ini gym. Iya yang buat aerobik yang gitu-gitu. Nah itu kita sewa. Jadi dulu nggak ada yang latihan di studio itu nggak ada ya. Itu menurutku penting sih. Maksudnya dulu kita ngelihatnya adalah kayak Jakarta. Jakarta tuh dulu dulu kenal sama cafe. Jurinya Let's Dance. Dulu ada acara namanya Let's Dance di TV. Salah satu jurinya namanya Cafe. Dia punya studio namanya Interlude. Interlude itu pada saat itu udah concernnya di hip hop gitu. Walaupun nggak cuma hip hop ya, cuman ada hip hopnya. Nah itu kayak enak ya kalau ada begitu gitu di Solo. Tapi ya waktu itu belum ada memang karena memang siapa yang buka, terus secara ilmu kita juga nggak caranya gimana, maksudnya untuk mengelola studio itu gimana gitu. Terus kalau berarti karena kita sudah ngerti kayak dari yang dulu kayak gimana sekarang dari kualitas dan jumlah dan segala macam lebih baik ya. Berarti terus menurutmu ada nggak yang nggak baik? Terkait yang baiknya. Menurutmu ya harusnya nggak gini nih, karena kan kamu sudah melewati dulu kayak apa, sekarang kayak apa, wah ikut dunia ngono gitu, atau kudu kiri lebih baik diginiin lagi nih. Ini mungkin klise ya. Maksudnya kalau aku ngomongin di breaking aja ya, atau kalau di yang kayak mungkin street dance secara general aku nggak karena nggak terlalu tahu dalamnya. Cuman kalau di breaking tuh
Ya ini klise sih, dan itu isu global, maksudnya dalam artian jadi kayak karena ada YouTube orang jadi lebih gampang nyari referensi, itu jadi kayak karakter gitu-gitu tuh kayak semakin tipis. Karena gini, dulu kalau di Indonesia aja tuh kan dulu kita nggak ada sosmed yang kayak sekarang. Dulu tuh apa, Friendster, terus Facebook pun nggak bisa posting foto video tuh dulu belum bisa gitu, jadi cuman pasang status dan segala macam. Pasang status Itu kalau itu dulu kalau kita ngelihat misalnya kita ketemu di event yang di luar kota gitu, kita sebelum kenalan kita lihat orang main, kita bisa nebak kira-kira oh ini kayaknya anak Semarang, oh ini kayaknya anak Bandung. Itu bisa dari karakter mainnya gitu. Okay. Sebelum kenal ya, belum kenal terus battle. Karena dulu tipenya memang gitu, kalau misalkan datang kita nggak saling sapa yang gimana, enggak gitu. Karena nggak kenal kan. Satu, karena nggak kenal, dan kita tidak berusaha kayak so akrab karena kita ngerasanya ini kita kan kompetitor gitu. Jadi nongkrong sendiri, walaupun sebenarnya bisa kenalan datang, gimana bro, bla 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 bla, cuman nggak kita lakukan waktu itu ya. Emang dan itu waktu itu habitnya begitu semua. Nah itu menurutku mulai hilang. Dan sekarang pun dulu pun jangankan beda kota, cuman satu kota tapi beda tim aja tuh ada pembedanya gitu. Kayak ini kalau yang jago main gini-gini, yang mainnya pasti dari sana nih. Ini biasanya dari sana nih. Jadi bisa ketahuan tuh ya. Itu habit mereka latihan juga. Terus mungkin ada pengaruh dari misalkan ada satu orang yang ibaratnya paling jagonya nih mainnya kayak apa, biasanya tuh bawahnya ngikutin tuh kayak gitu. Nah itu menurutku sekarang mulai tipis gitu. Jadi kayak ya mungkin karena informasinya gampang ya. Jadi kayak tahun ini misalkan yang lagi menang, lagi tren yang lagi banyak menang. Sekarang kalau aku sempat ada bercandaan, pokoknya scene itu gaya-gaya main b-boy yang sekarang itu tergantung siapa yang menang BC One tahun ini. Misalkan tahun ini Meno nih yang menang, udah ntar tahun depan pasti Meno semua mainnya. Terus tahun ini misalkan Victor, udah ntar ke depan Victor semua. Itu bercandaan. Tapi terjadi nggak itu? Terjadi memang begitu. Terjadi. Polanya emang gitu ya? Iya, pokoknya mulai, dan itu bukan sekarang aja. Pokoknya mulai YouTube gampang. Itu mulai. Cuman dulu tuh tidak sekelihatan sekarang. Kayak dulu tuh masih banyak orang-orang. Ya ada sih memang yang kayak misalkan dulu ada masanya tuh Casper gitu. B-boy Casper, nanti kalau misalkan yang belum tahu Casper bisa di search. Ya, search. Ada Casper, ada eranya dia lagi tren, jadi orang semua look up ke dia ya. Sampai ke fashion, sampai ke cara main dan segala macam. Nah cuman misalkan ada satu orang yang influence-nya Casper nih, ya udah dia akan ngikutin Casper doang. Jadi nanti ketika mungkin 2 tahun kemudian trennya ganti siapa gitu, dia nggak ikut jadi yang lain karena dia aku sukanya Casper gitu. Nah kalau yang sekarang tuh kayak ini lagi si ini nih, terus besok tahun depan udah siapa tuh udah bisa ganti lagi. Jadi sekarang seperti terlalu mainstream, ngikutin yang mainstream ya. Iya terlalu bisa. Kayak ini yang lagi jago ini nih gitu. Jadi kayak nggak belum, jadi karakternya belum kebentuk tapi udah ngikutin yang lain gitu. Kalau dulu kan gini, kalau dulu itu kita digging video itu kita yang nyari gitu. Maksudnya nyari, dan itu nyarinya susah. Misalkan gini, kayak aku dulu 2005 itu dikasih nonton sama Bian dari Jakarta. Itu DVD-nya Circle Kings. Circle Kings itu ada battle di Switzerland yang bikin Amjad. Itu Eropa lah. Jadi b-boy Eropa yang underground tuh di situ battle-nya. Itu pertama kali aku lihat yang namanya Flowmo Crew. Itu ada Focus, ada Hard Solo. Nah, dari situ aku interest nih sama si Flowmo ini. Nah, kedepannya aku diggingnya Flowmo itu. Jadi kayak misalkan di internet tuh aku nyari tuh Flowmo. Jadi dan itu nggak selalu dapat. Kadang 2 jam di warnet tuh nggak dapat apa-apa. Tapi dapat yang lain.
Tapi enggak juga. Dulu mau buka video 15 detik aja tuh kan bufferingnya swift banget. Iya kan gitu. Jadi kadang 2 jam tuh kadang nggak dapat apa-apa. Kayak baru berapa detik baru opening, selesai. Iya download, misalkan download. Apalagi kalau download kan. Nah kalau yang sekarang kan kayak kita yang disuguhi gitu. Jadi kita nggak perlu tahu, kita nggak pengen cari tahu nih, tapi tiba-tiba muncul, oh si ini, oh yang mana si ini. Kan kita terpapar terus, jadi mau nggak mau, oh ini nih, akhirnya ditonton. Kalau dulu enggak, kalau dulu kita mencari apa yang pengen kita tonton, karena susah. Jadi udah jadi koleksinya pasti beda. Koleksiku, misalkan koleksinya Naka Karbo nih sama koleksi tim-tim lain di Solo pasti beda gitu. Dan itu jadi outputnya mainnya jadi lain-lain gitu. Dan jadi nentuin karakter. Jadi nentuin karakter ke depannya, ketika karakter itu kan nggak bisa dibangun setahun 2 tahun. Nanti sekian waktu udah berlalu, mau nontonnya apa udah nggak pengaruh gitu. Tapi harus ngelewatin itu dulu kan. Sekian tahun tuh konsistensinya seperti apa. Nah kalau udah ngelewatin itu udah nanti ke depannya mau nonton siapa udah nggak terlalu ngaruh gitu. Cuman kalau sekarang tuh masih cepet banget. Belum kelihatan karakternya ganti. Iya belum ini ganti. Jadi kadang-kadang kalau misalkan seringkali aku juga kalau ngejuri itu dalam tanda kutip kayak bosen gitu. Maksudnya bukan berarti jelek ya. Kalau secara skill bagus anak-anak sekarang tuh lebih bersih, lebih tajam, tekniknya tuh bagus. Cuman kayak dalam satu kompetisi misalkan lihat saya ada 30 sampai 50 b-boy gitu. Itu kayak move-nya semua pakai ini, move-nya semua pakai itu. Walaupun di flip-flip sama mereka cuman kan masih kelihatan. Itu aku kadang-kadang aduh. Gitu. Iya. Kalau sebagai juri ya. Sembilan itu. Iya, maksudnya makanya kalau misalkan orang bilang fresh itu kan gimana ya? Kalau ini definisi masing-masing ya. Kalau definisiku adalah fresh itu ya either itu misalkan kalian bawa sesuatu yang baru atau kalian yang sesuatu yang beda gitu. Yang beda dalam artian kayak misalkan es teh nih, misalkan es teh, ki fresh ki. Tapi kalau misalkan terus ini minum es teh, terus misalkan ini aku setiap hari gitu minum es teh kan bosan. Nanti suatu saat terus tiba-tiba dikasih es jeruk, nah es jeruk itu yang fresh gitu loh. Bukan masalah aku senang es teh ki gitu. Ini aku terlalu banyak es teh, terlalu sering terpapar es teh, jadi kayak es teh itu es teh lagi terus tiba-tiba ada yang ngasih es jeruk, lah ini es jeruk ini. Padahal sebetulnya kalau dihadapkan pilihan aku lebih suka es teh apa es jeruk, mungkin aku lebih suka es teh nih misalnya sebetulnya aslinya, cuman karena es teh lagi terus dulu kayak gitu sih ininya apa namanya ini kalau yang aku rasain secara personal ya gitu. Cuman kalau secara keseluruhan sih menurutku sekarang udah jauh lebih maju ya dari semua segi lah. Keren. Berarti memang ya kita ke arah yang baik, jadi kualitas juga oke berarti kan. Nah berarti kalau sekarang kan kita ini yang lagi sering digembar-gemborkan orang bahwa sekarang breaking masuk jadi atlet guys. Oh iya. Nah itu kan berarti kan sekarang banyak orang yang menggembar-gemborkan itu apa? Orang sekarang aku b-boy tapi aku ya atlet. Oke. Jadi bukan mulai sekarang, mulai 2018 sorry. Oke. 2018 itu breaking udah masuk ke salah satu cabang olahraga. Oke. Kita tuh di bawahnya payungnya dance sport. Jadi kita udah masuk olahraga prestasi itu yang berjenjang. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia tuh ya mungkin yang paling terkenal, yang paling familiar mungkin PON gitu. Yang kalau secara internasionalnya paling puncaknya Olimpik ya. Ada yang harusnya kemarin ya harusnya 2020 Olimpik itu 2000 Jepang. Ya Tokyo harusnya Tokyo, tapi karena pandemi terus nggak jadi. Nah itu momen pertama itu di Buenos Aires di Argentina. Jadi itu Youth Olympic itu pertama kali itu breaking di pertandingan di situ. Jadi memang perjuangannya sudah lama sih.
secara secara seluruh dunia tuh mengusahakan breaking masuk ke olahraga. Cuman ya tetap ada pro kontra kan, biasa lah gitu, karena sebagian merasa ini art nih, ini art bukan sport dan segala macam. Itu perdebatan itu kan selalu ada. Cuman kalau aku pribadi melihatnya dengan masuknya breaking sebagai ke olahraga ini itu membuka kesempatan yang dulu belum ini nih, belum terbuka lah. Soalnya kan dulu kalau misalnya ditarik dulu awalnya breaking tuh cuman ibaratnya di neighborhood aja, kayak waktu di New York itu kan cuman di satu kecamatan misalkan gitu, terus habis itu meluas terus masuk ke industri. Industri udah besar. Sekarang ada satu pintu lagi, olahraga nih, prestasi berarti kan, prestasi. Nah itu kalau aku melihatnya itu kesempatan yang sangat oke gitu, karena kita tahu lah olahraga kan sustain. Olimpik itu kan udah dari tahun berapa sampai sekarang ada terus, besok juga akan ada terus ya gitu. Jadi menurutku itu bagus dan kan juga membuka kesempatan untuk b-boy ini yang menjadi benar-benar full time. Karena di Indonesia sampai sekarang belum bisa jadi full time. B-boy apalagi ya gitu. Mungkin kalau dancer yang lain mungkin kesempatannya lebih bisa ya. Cuman kalau b-boy itu sampai hari ini masih susah. Nah, oke. Berarti kan emang berarti itu breaking jadi dance sport. Ya. Terus ada pertanyaan. Beberapa orang kan tanya di luar bahwa gimana sih? Apakah otomatis aku b-boy aku pasti bisa jadi atlet atau bagaimana? Oke, kalau untuk jalurnya di Indonesia ya. Di Indonesia. Ya. Untuk olahraga prestasi itu kita punya organisasi. Jadi induk organisasinya kita bernaung di bawah yang namanya Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, IOD. Okay. Itu dia afiliasinya adalah ke Olimpik. Dan ke WDSF itu yang menaungi breaking di globalnya. WDSF ya. Nanti bisa di sosial cari info ya. Itu jadi kalau emang ada teman-teman yang mau mencoba jalur ini, ya itu jalur lewat IOD ini, organisasinya namanya IOD. Nah, di Indonesia ini sempat ada polemik juga pro kontra yang breaking itu bukan sport dan segala macam. Ini apa nih kok jadi atlet dan segala macam. Kalau aku selalu bilang gini, nggak apa-apa kalau kalian menolak. Wah aku nggak mau nih kalau breaking jadi sport, aku nggak mau jadi atlet, nggak apa-apa. Cuman kalau ada teman kalian atau generasi di bawah kalian, adik-adik kalian yang mau, jangan dihalang-halangi. Gitu. Mungkin kan itu kesempatan mereka, iya kan. Jadi nggak apa-apa. Aku banyak juga teman-temanku yang memang segenerasi itu banyak yang kontra lah, maksudnya tidak mendukung. Bahwa enggak, breaking yang kita tahu tuh bukan begini, yang breaking kita tahu tuh culture dan segala macam. Oh ya nggak apa-apa, ya silakan, itu kan idealismemu sendiri gitu. Cuman kalau misalnya ada temenmu atau ini ya biarin juga dong gitu, itu kan pilihan masing-masing gitu. Jadi biarkan mereka mendaftar atau biarkan mereka? Iya, biarkan mereka mencoba jalur itu kan. Cuman ya alhamdulillahnya sih kesini semakin banyak yang mendukung juga. Terus dan kalau menurutku gini, ini dengan atau tanpa kita itu akan terjadi breaking di Olimpik itu. Makanya lebih baik kita ini yang ada, yang kita yang ngerti, dan emang kita yang dari komunitas itu yang ngawal lah ibaratnya. Karena di globalnya juga gitu. Jadi b-boy yang udah top-topnya itu udah mulai ngawal di Olimpik juga. Jadi soalnya gitu, ini udah di fase yang mereka akan tetap jalan dengan atau tanpa kita gitu. Misalkan nih yang top kelasnya pada nggak mau, kan di bawahnya ada lagi kan, ada misalnya kayak ini top tiernya nih kelas A nih, b-boy kelas A, kan ada b-boy kelas B, dan mereka kemungkinan besar kalau ditawarin mau gitu. Itu pasti akan ada yang ngambil opportunity itu. Nah kalau aku ya kita lebih baik yang memang pantas ada di situ lah, ibaratnya gitu.
Cuman itu kan nggak bisa dipaksa ya. Ya. Kalau mau ikutlah, nek nggak mau ya wis nggak apa-apa. Iya, cuman menurutku sih itu kesempatan yang bagus. Dan sekarang kalau di Indonesia sendiri yang generasi emasnya yang sekarang maksudnya lagi bagus-bagusnya udah pada ke situ sih, udah pada ke jalur itu ya. Memang perlu penyesuaian ya, perlu banyak penyesuaian. Cuman kalau kita bisa ngawalnya menurutku sih tidak merusak esensi juga kok gitu. Maksudnya gue mau jadi atlet nih, ketika sport jadi atlet tapi di luar itu kalian masih bawa lifestyle hip hop masih bisa kok gitu. Berarti teman-teman yang mungkin yang masih menggeluti dunia breaking Ya. silakan mencoba. Kalau mau cobalah, ikutlah. Nek yang nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Dari tidak ada yang memaksa. Terus kemudian berarti harus ke IOD ya, berarti ya harus ke Ya, IOD, kalau orang-orang. secara apa namanya, secara peraturannya ya, karena kan ibaratnya kalau IOD itu kayak PSSI-nya lah. Di bola tuh PSSI, kalau misalkan mau tanding kan juga timnas Indonesia kan yang ini PSSI Yes, gitu. okay. Jadi kita juga harus mulai belajar juga sih menurutku. Aku sendiri tuh banyak belajar kayak urusan-urusan yang dulu kita antipati, kayak misalkan dulu birokrasi ini itu meeting legal, bahkan harus belajar legal juga karena kan ada kontrak, ada segala macam. Cuman itu yang menurutku membuat kita level up gitu kan gitu. Dulu kayak gampangnya gini lah, dulu aku cuman latihan terus tiba-tiba masuk ke industri dalam tanda kutip, jadi dapat job dan segala macam kan. Itu kan kita belajar juga. Belajar kalau ngejob itu cara dealing gimana. Dengan berbagai resikonya ya, misalkan kayak dibohongin IO, dibohongin sponsor, itu ada emang mungkin harus melewati gitu-gitunya biar tahu gitu. Terus nah ini kayak harus ini kita masuk suatu jalur yang baru ya, harus belajar juga. Dan menurutku cuman setelah tak jalanin oke juga kok ternyata gitu. Ada, maksudnya kita jadi dapat ada manfaatnya ya. Iya, dapat ini baru juga. Jadi kita ngerti ternyata dulu kan mana ada anak-anak b-boy. Terus dulu anak-anak b-boy itu kan paling malas kalau kayak birokrasi, terus paperwork gitu-gitu pada nggak mau karena ribet nih apa gitu. Cuman ketika sekarang ada breaking jadi sport ini, mereka yang mau ke situ ya mau nggak mau harus belajar kan. Jadi menurutku juga bagus juga gitu, ada sisi itunya gitu. Kalau dari sisi si atlet apa manfaatnya selain belajar itu ya? Kalau dari atlet jelas dapat gaji. Itu paling basic ya gitu. Itu dapat gaji. Sebelum ini kan nggak ada. Gaji tuh gaji per bulan ya gitu. Per bulan gitu. Karena dulu kan nggak, ibaratnya tuh kalian digaji untuk latihan gitu kan. Nah sebelum era sports ini kan nggak ada. Kita dibayar untuk show misalkan. Itu kan bukan ini beda maksudnya. Iya. Menurutku itu sih. Itu terus ya dapat banyak fasilitas juga. Ya kayak atlet lah, lihat atlet bulu tangkis mungkin. Iya, gitu. Ya walaupun kita masih jauh ya, bulu tangkis sudah semasif itu. Terus tapi kan arahnya bisa ke sana gitu. Dan di luar negeri pun emang begitu. Jadi memang ini opportunity-nya lebih besar di sini. Berarti kan kalau menurutmu nanti arahnya bakal gimana nih? Karena kan sudah semisal kita yang si B-boy yang akan yang jadi atlet ini nantinya bakal gimana? Kedepannya kan pasti akan jalan terus ini. Iya. Itu menurutmu kayak proyeksi ke depannya, wah ini bakal kayak gini nih. Kalau mungkin ini lebih ke apa ya, ke harapan ya. Pengenku ya memang jadi lebih banyak yang ke situ, ke jalur itu. Terus kita kan masih trial and error ya, kita baru aja. Jadi kalau misalkan kadang masih banyak yang nganggap wah ini acara kalau yang olahraga nih pasti begini pasti begitu, itu ya masih trial and error. Kayak kan kita kan karena olahraga jadi banyak harus yang kita sesuaikan, kayak sistem penjurian. Terus kalau olahraga kan harus bisa diukur kan. Nah, itu kan kita juga harus
harus menyesuaikan, misalkan itu salah satu contoh. Terus itu menurutku mendingan sekarang, jadi salah itu sekarang, jadi nanti kedepannya udah rapi gitu. Jadi sekarang kalau misalkan banyak orang wah sekarang masih sering berantakan ini itu ya karena kita masih trial and error, masih baru juga ya. Masih baru, ini kan baru generasi pertama nih, ibaratnya generasi atlet pertama ya, breaking pertama di Indonesia tuh ya sekarang ini gitu. Nah kan kedepannya akan harusnya lebih bagus ya itu harapanku begitu. Dan bisa yang pasti bisa meningkatkan inilah kualitas hidup dari si atletnya, dari si B-boy ya. Iya, karena jadi dulu B-boy terkenal begitulah. Makanya sampai ada ini kan B-boy itu singkatannya dari broke boys. Wow, broke boys. Anak-anak bangkrut. Maksudnya tapi ya memang kita nggak munafik juga. Maksudnya kita tidak menyangkal itu. Maksudnya emang di B-boy itu memang secara karir gitu belum bisa lah, masih sulit di Indonesia. Di Jakarta pun bahkan sulit. Jadi nggak bisa tuh orang belum bisa full time jadi B-boy doang, itu masih sulit. Nah mungkin untuk jadi sport ya mungkin kedepannya akan ada ya kita nggak tahu ya sejauh mana. Cuman menurutku ini ada kesempatan seperti itu, dan kedepannya mungkin jadi B-boy bisa dapat support lebih banyak dari pihak-pihak lain, kayak misalkan mungkin sponsor juga ngeliatnya lebih oke. Terus dari kayak sekolah lebih gampang karena ini lah sebagai olahraga, atau yang paling gampang dari orang tua masing-masing, karena banyak B-boy yang quit gara-gara nggak disupport keluarga gitu. Karena anggapnya ngapain nih, cuman gini petakilan iya cuman gini tok, gini doang, latihan terus sampai malam nggak ini gitu. Nah itu di fase tertentu akhirnya mereka quit karena ya keluarga kurang support gitu. Dan mungkin ini dengan ini bisa keluarga bisa lebih gitu. Jadi kalau kayak apalagi yang masih umur anak sekolah yang masih SMP yang harus didampingi orang tua, mungkin kalau di SMA bisa aku berangkat sendiri, latihan berangkat sendiri. Cuman yang masih SMP atau SD bahkan itu kan orang tua harus ini juga kan, harus terlibat ya. Nah, mungkin dengan yang ini, dengan olahraga ini orang tua juga bisa lebih keren, lebih support. Mantap. Berarti nanti proyeksi kayak semoga harapannya lebih baik ya berarti ya nanti ke depannya. Iya. Dan kita sudah ngobrol udah lama ternyata. Wow, isu ya ternyata. Tidak terasa. Lama banget ya. Sejam. Keren. Yoga. Berarti terus ini kayak ini di tulisanku di las. Berarti apa yang bisa kamu bilangkan atau motivasimu, atau kamu bisa mengencourage teman-teman B-boy, teman-teman dancer umumnya mungkin, terus ya di Indonesia atau khususnya di Solo, karena kita di Solo, apa kayak motivasimu atau kamu bisa mengencourage apa ke teman-teman? Ini secara general aja ya. Kalau aku tuh kan banyak yang nanya kan, kok masih nge-break sih di umur yang sekarang gitu. Yang aku udah posisi sudah berkeluarga, sudah punya anak. Kalau aku selama masih seneng tuh jalanin aja kalau menurutku ya. Selama itu masih kamu masih enjoy untuk, kalau aku gitu ya, nge-break tuh aku masih sangat enjoy, maksudnya jadi stress release gitu-gitu, makanya aku masih bisa ngejalanin walaupun dengan intensitas yang sudah beda. Terus mungkin kalau teman-teman yang masih muda, lebih muda tuh senang itu kan gini, kalau senangku sekarang sama senangku dulu tuh lain. Misalnya gini, dulu waktu awal tahun-tahun awal tuh senangku adalah kalau menang kompetisi, kalau aku level up, kalau aku bisa dikenal orang. Itu senang yang dikejar pada waktu itu. Tapi senang yang sekarang tuh kayak aku lihat anak-anak yang sekarang lebih bagus terus juara di mana tuh aku juga senang. Jadi bentuk senangnya udah lain. Jadi mungkin teman-teman yang kalau misalkan masih fase baru mulai atau itu ya kalian kan bisa ngerasain ya. Kalian yang bikin kalian senang waktu nari itu apa sih? Misalkan aku senang kalau misalkan menang kompetisi, ya itu kejarlah itu. Kalau misalkan aku senang cuma dilihat orang, ya udah kejarlah itu. Kalau menurutku sih
intinya melakukan apapun tuh yang penting senang. Jadi kalau misalkan dibilang kunci kok bisa konsisten selama itu ya karena senang. Menurut gue sesimpel itu sih. Jadi nggak ada kalau buat aku pribadi ya nggak ada rumusan yang gimana nih harus supaya bisa bertahan selama 16 tahun misalkan. Ya cuman senang aja sebenarnya. Kalau aku ya itu pun aku yang selalu tak sampaikan kalau misalnya ke anak-anak yang baru misalkan nanya, Mas, soalnya biasanya tuh fase nyebrangnya itu adalah waktu lulus sekolah, terus lulus kuliah dan harus kerja, terus berkeluarga. Nah itu kalau bisa nyebrang tuh, insya Allah aman ya. Bisa lah. Okay. Itu aku rasain sendiri. Okay. Itu aku rasain sendiri. Cuman ya karena balik lagi, gitu seneng. Aku masih seneng dan alhamdulillah juga pihak-pihak kayak keluarga dulu, bapak ibu itu mendukung, sekarang juga istri juga mendukung. Jadi ya alhamdulillah jalan terus. Ini ya bisa jalan terus. Sip. Gitu. Keren. Yang penting seneng. Yang penting seneng guys. Yang penting seneng. Bikin apapun tuh yang penting seneng. Bikin podcast yang penting seneng. Nanti pasti jadinya udah. pasti jadinya lebih karena effortless kan. Iya. Karena effortless, nggak yang ini gitu. Dulu pun juga kayak dulu latihan intensitas, dulu aku bisa latihan setiap hari. Oke. Tapi ya nggak merasa tertekan karena seneng Seneng gitu, ya. karena seneng. Kalau sekarang mungkin kalau ada kesempatannya mau sih latihan setiap hari, cuman kan tanggung jawabnya udah lain. Betul. Terus pembagian waktunya juga udah lain. Dan gitu. badannya juga udah capek. fisiknya udah lain gitu. Cuman mungkin sekarang bisa seminggu 2 kali itu udah bagus ya. Udah seneng. Oke. Makanya cari seneng. Seneng. Begitu ngobrol-ngobrol kita sama Arthur. Thank you dulu buat Arthur. Terima kasih sudah datang. Thank you. Buat podcast pertama kita di Weekend Dance Talk. Terima kasih Arthur sudah mau diundang, Sama-sama. sudah mau ngobrol-ngobrol. Kitchen. Dari USDS. Pesan. Enak. Ayo pesan. Lecitinya enak. Itu ngobrol kita selama kurang lebih sejam sama Arthur. Sudah lama ngobrolnya, ngalor ngidul dari yang zaman dulu sampai sekarang, dan semoga bermanfaat buat kalian yang nonton dan buat mungkin generasi yang muda yang baru mulai atau masih di dunia dance, di dunia breaking. Yang penting seneng guys. Yes. Thank you Arthur sudah mampir. Sampai ketemu kasih, di yes. sampai ketemu di Weekend Dance Talk berikutnya. Saya Dwipo. Saya Arthur. Signing out. Peace.